Iya, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Masih bersama di Wahyu Official. Di pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang sedikit cerita pekerja swasta Korea ya. Dan di pertemuan hari ini saya akan membahas tentang keadaan pekerja swasta Korea sebelum dan sesudah corona. Perlu diketahui ya teman-teman, dulu tuh sebelum corona itu ruang gerak kita kurang bebas gitu. Jadi kita mau keluar belanja, mau keluar shopping, mau keluar liburan itu agak mengalami kendala. Karena apa? Karena dulu polisi sering mengintai gerak-gerik pekerja swasta di Korea ini, terutama orang asing yang bekerja ilegal. Sebelum corona itu, misalkan kita mau belanja di belanjanya sini tuh, kalau orang swasta Indonesia gitu ya, sering berbelanja di Asiamart atau Filmart, itu polisi itu peka banget. Makanya dari situ banyak teman-teman kita ya yang ilegal itu ketangkapnya tuh di Asiamart gitu. Dan kalau nggak di Asiamart ya di tempat keramaian seperti Sijang, seperti di pasar gitu ya. Dulu itu keadaannya nggak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kita mau kemana-mana gitu ya, misalkan kita mau naik kereta api, mau naik kereta api cepat itu ya, di Korea kan yang itu yang sering dipakai gitu ya, KRL, kereta api cepat itu. Terus mau naik bus, mau ke terminal, ke stasiun besar, itu sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. Dan dulu sebelum corona sebelum corona itu, dulu misalkan kita mau ke stasiun, dan kita itu dulu itu was-was banget. Karena apa? Karena dulu itu polisi itu pinter banget ya. Dulu nyegatnya polisi itu mengintainya itu kalau nggak di stasiun, di pasar, kalau nggak di pasar, di terminal, di tempat-tempat keramaian kayak gitu ya teman-teman ya. Banyak banget teman-teman yang kena di terminal, juga banyak kena di stasiun, juga banyak. Jadi ruang gerak kita tuh dulu tuh ya horor. Dan enaknya di Korea itu, misalkan kita ketangkep terus dideportasi itu ya, itu jika kita nggak punya masalah, kalau kita nggak punya apa namanya itu, nggak punya urusan sama orang sini dalam kasus gitu ya, itu kita bisa langsung proses cepat pulang di Indonesia. Tapi kalau kita di sini ninggalin kasus, seperti halnya kasus seksual, terus kriminal, kasus apa itu pencurian, kalau sudah didata itu kita nggak bisa ngelak gitu ya. Dan tentunya kita mau pulang itu melalui proses hukum yang berlaku di Korea. Dan banyak juga sih teman-teman kita yang berada di penjara dengan kasus yang bermacam-macam, seperti halnya bertengkar, terus memukul orang sini, terus berkelahi di Korea sini. Pokoknya berkelahi dengan siapapun, kalau misalkan orang lawan kita di laporan, jadi kita tuh udah terdata di kepolisian gitu. Dan nantinya kalau pulang itu data-data itu muncul.
Makanya itu bekerja di luar negeri itu kita harus apa ya, komitmen dengan keadaan. Nggak ada yang apa namanya, kita mencari rezeki yang instan tuh nggak ada, melalui proses, dan proses itu kita jalani ya dengan rasa ikhlas gitu. Yang namanya ngikut orang kan nggak bisa langsung kita ambil keputusan pribadi, itu nggak bisa di sini. Karena apa? Karena di Korea itu ada sistemasi tersendiri ya dari pabrik. Jadi ya walaupun kita dimaki-maki, walaupun kita dimaki-maki ya anggap aja itu angin lalu ya teman-teman ya, udah biasa gitu. Yang penting nggak main tabok, nggak ringan nggak apa namanya, nggak mukul gitu, itu masih biasa di sini. Ya kalau dipikir-pikir, bekerja itu nggak di sini, nggak di Indo, nggak di mana, kalau soal omongan itu udah sewajarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah lagi, setelah corona ini ya, maksudnya pas di waktu pandemi sampai sekarang ini ya, itu kayaknya tuh ruang gerak aku dan teman-teman swasta yang lainnya tuh agak bebas gitu ya teman-teman ya. Agak bebas tuh dalam artian kayaknya tuh polisi di sini tuh nggak seperti yang dulu gitu. Tahu-tahu tuh di apa ya namanya, jarang banget denger denger orang-orang. Biasanya kan ramai ketangkep gerbekan, ramai gerbekan gitu ya. Kita ada apa namanya, ada grup gitu ya. Biasanya kan saling memberitahu teman satu sama teman lain gitu ya, bahwa di sini ada gerbekan gitu. Nah sekarang itu kayak itu kita tuh diliarin, kita mau kemana itu bebas banget. Bahkan kita mau ke kota besar naik kereta cepat gitu ya, mau naik apa itu, naik bus gitu, nggak ada masalah sekarang. Dan sekarang tuh enaknya tuh apa ya, enaknya itu sebelum sebelum corona itu pekerjaan swasta itu hampir tipis ya. Dalam artian tuh lowongan pekerjaan di sini bagi orang pekerja swasta itu tipis sebenarnya sebelum corona itu. Tapi setelah wabah ada di Korea ini, tahu-tahu tuh kerjaan orang swasta itu banyak banget teman-teman. Karena mungkin teman-teman yang resmi itu udah masa kontrak udah habis gitu ya, masa kontrak udah habis, dan ada yang cuti mau kesini, jadi terkendala sama di bandara Indonesia, entah di bandara sininya juga apa pemberlakuan itu ya, aturan negara masing-masing ya. Nah karena itu pekerja asing itu nggak bisa kesini, dan Korea itu nggak bisa rekrut dari negara yang terkena imbas corona itu. Makanya di sini pekerja itu semakin lama setelah ada corona itu semakin berkurang, dan pekerja swasta kebanjiran job teman-teman. Nah di sini kita bisa mengambil kesempatan bahwa yang masih di sini itu kebanyakan itu pada minta naik gaji ya teman-teman. Nah ternyata apa? Ternyata respon pabrik itu langsung cepet banget. Oke, nggak masalah naik gaji sekian. Karena apa? Karena pabrik kalau kekurangan orang kan tahu sendiri ya. Pihak Korea nggak bisa datengin pekerja lagi, jadi kan yang main kan pekerjanya kan itu terus. Semakin berkurang iya, tapi kalau tambah kan nggak mungkin tambah. Karena apa? Karena di Korea kan tutup semua ya di waktu itu pas lagi wabah menyerang itu. Nah itu kesempatan
bagus bagi kita. Rame-rame minta naik gaji gitu. Ini ada kabar kurang sedap ya teman-teman ya. Misalkan kalian nantinya mau ke sini, terus di sininya mau nganggur seperti saya gitu. Ini contoh gak baik ya. Misalkan nantinya Anda menjadi swasta di sini itu agak mengalami kesulitan tentang pemakaian nomor rekening bank. Sekarang aturan di Korea itu dirubah lagi ya teman-teman. Kalau dulu kan kita bisa pinjem temen satu, bisa pinjem temen yang resmi gitu, minta tolong dibuatin buku tabungan rekening, terus minta dibuatin tabungan saudara-saudara kita. Nah sekarang itu kita nggak bisa. Itu sekarang kita sama sekali nggak bisa. Misalkan ada saudara kita yang ada di sini dan kita minta tolong sama saudara kita itu, dan itu misalkan satu rekening dibuat satu satu tabungan dibuat 2 transaksi yang beda pabrik, itu sekarang ada sanksinya teman-teman. Makanya itu kita sekarang itu waspada. Untungnya itu pas waktu ada corona itu kita itu dibuatin kalau yang mau buat paspor itu ya. Nah, KBRI itu mempersilahkan membuat paspor gitu dulu. Untungnya teman-teman pada buat paspor itu dan bisa membuat buku tabungan. Dan nggak semua bank yang di sini yang bisa persyaratannya yang bisa semudah saat ini. Jadi hanya bank tertentu aja. Tapi ya sampai saat ini alhamdulillah sih, sekarang dibikinin paspor baru, bisa buat buku tabungan sendiri. Itu mungkin karena apa ya, pemerintah sini mengadakan pemberlakuan kayak gitu. Itu karena mungkin pendapatan dari negara sini tuh agak berkurang ya teman-teman ya. Jadinya ruang geraknya itu dipersempit dengan cara kayak gitu. Nah misalkan nih, untuk saat ini tuh perbandingan swasta dengan yang resmi itu hampir swasta di sini tuh kayaknya ada kalau 20% berbanding 30% lah, 30% dari semua orang asing. Kita nggak ngomongin orang Indonesia, untuk semua orang asing ya. Kalau orang asing itu meliputi dari semua negara-negara ya. Paling banyak Vietnam itu pas waktu musim corona masih aja terus berdatangan, itu banyak banget ya teman-teman ya, Vietnam. Dan masih ada negara yang lain. Kita sambil rokok ya. Tahu kenapa ya orang Vietnam tuh kalau masuk di Korea itu dipermudah? Orang Vietnam, orang Thailand, orang Mongolia, orang Kazakhstan, di sini tuh prosesnya itu dipermudah. Tapi kenapa di kita kok prosesnya kok dipersulit kayak gitu? Padahal itu pendapatan negara kita kan, misalkan banyak pekerja yang kesini, yang berangkat di Korea ini, bagi pekerja swasta maupun resmi kan sama aja kita bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kan negara kan juga itu ya, juga untung gitu kan. Kenapa kok dipersulit kayak gini? Nggak seperti di Vietnam, dipermudah, sangat dipermudah. Walaupun nantinya kesini mau kabur kayak mau apa, kayak yang penting negara itu gleng, langsung diangkatin ke sini. Itu bisa nantinya kan bisa mengangkat itu ya, entah itu mengangkat perekonomian di kampung, di apa gitu kan.
kalau presiden kita itu udah pengen prosesnya itu dipermudah, tapi kan harus melalui proses yang orang bawah-bawah gitu loh, yang ruwet. Harusnya tuh dipermudah. Kita mau mau ke Taiwan, mau ke Korea, mau ke Singapura, mau ke Hong Kong, itu harusnya tuh dipermudah kan, biar taraf kehidupan kita nantinya kan bisa mengangkat di kehidupan di kampung gitu. Gak seperti di negara-negara itu, di Vietnam. Vietnam bisa maju karena pendapatan rakyatnya kan lumayan. Banyakan yang di sini juga, banyakan ilegal juga di sini. Dan kemarin tuh ada itu temen aku gitu ya, ngasih saran kalau bisa jangan minjem tabungan dari teman atau saudara gitu, karena sekarang peraturan sudah mulai dirubah lagi ya teman-teman ya. Jadinya kita nggak bisa seperti yang dulu lagi. Ruang transaksi keuangan kita jadi dipersempit. Itu nggak masalah, tapi walaupun dipersempit, tapi ada aja seribu jalan untuk transaksi masalah gaji, masalah uang gitu ya, masalah rezeki lah. Asalkan kita mau berusaha terus. Jangan lupa berbaik kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sering bercakap-cakap sama teman, sering kumpul-kumpul sama teman-teman. Jadi nanti misalkan ada kabar berita itu, kita langsung dapat kabar yang baik atau yang buruk gitu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman untuk hari ini diberi kelancaran dalam segala apapun, dan mudah-mudahan diberi rezeki lancar gitu. Dan oke, kita tutup pertemuan hari ini. Bye bye.